kegiatan fun trip kali ini untuk pertama kali dilaksanakan dan saya sangat mengapresiasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat karena selangkah lebih maju dibanding gerakan-gerakan yang lainnya sebelumnya. Nah, di mana fun trip ini mengundang beberapa media yang di setiap kabupaten, juga dinas kabupaten yang terkait, juga beberapa influencer muda. Ya, jadi selama kegiatan ini kami mencoba paket wisata Sulbar Marasa 1, di mana Sulbar Marasa 1 ini adalah paket wisata yang di-combine dalam satu paket, yaitu Kabupaten Mamuju, Mamasa, Pulau Limandar, juga Majene. Nah, yang menarik adalah ternyata selama ini kita melihat bahwa wisata yang sering tereksplor ini adalah wisata-wisata yang mungkin banyakkan di Pulau Limandar, Majene maupun di Mamuju. Nah, saya sangat excited melihat Mamasa ya, dengan perkembangan pariwisata yang sekarang jauh lebih di atas rata-rata yang ada di Sulawesi Barat, bahkan mungkin lebih daripada Mamuju dengan segala objek wisata, kemudian atraksi wisata maupun budaya maupun atraksi wisata buatan yang bisa kita lihat di sana. Contohnya seperti di Tondo Bakaru. Namun untuk aksesibilitas menuju ke wisata dari perjalanan Mamuju ke Mamasa ini sudah cukup baik. Nah, cuman yang perlu diperbaiki sedikit masih ada lah. Tapi dari segi untuk menciptakan paket wisata ini 80% sudah bisa kita buat nantinya. Nah, yang menarik kemudian di Mamuju juga wisata bahari. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, di mana pengelolaan wisata bahari di Kabupaten Mamuju ini, spesialnya mungkin di Pulau Karampuang yang berbasis masyarakat, juga dikelola oleh swasta di Pantai Rangas yang sempat kami kunjungi. Itu sudah sangat bagus dan semua fasilitas-fasilitas dilengkapi dan kebutuhan-kebutuhan wisatawan juga sudah bisa dinikmati di sana. Nah, kemudian Kota Tua Majene dengan beragam atraksi budaya juga, termasuk budaya bahari juga di sana, tapi lebih kepada condong ke wisata Kota Tua. Nah, ini kita bisa kunjungi Museum Mandar, satu-satunya museum tampilkan banyak koleksi peninggalan sejarah ya di masa itu, bisa kita lihat, dan ini masih satu-satunya terlengkap di Sulawesi Barat. Nah, Majene ini menyimpan semuanya. Nah, kemudian untuk di Museum Mamuju sendiri itu masih perlu dilengkapi koleksinya seperti itu. Dan kedepannya kami mungkin dari pengelola paket tur perjalanan ya, dengan bersama teman-teman yang lainnya, bersama Asita, bersama teman-teman HPI akan mencoba mewujudkan paket ini sehingga ini bisa menjadi jualan utama kita di Sulawesi Barat, yaitu paket wisata Sulbar Marasa 1. Ini akan kita wujudkan di 2021, di tahun yang akan mendatang, di mana kita sudah akan mulai melempar paket ini untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Kemudian nantinya juga ada Sulbar Marasa 2, yaitu meliputi Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Kemudian Sulbar Marasa 3 ini menjadi prioritas, mungkin ya sangat prioritas, yaitu Kepulauan Balabalakang, di mana Kepulauan Balabalakang nantinya akan menjadi satu objek wisata, destinasi wisata yang menjadi pilihan nomor 1, karena di mana kita ketahui bahwa Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara Indonesia ini, ibu kota Indonesia seperti itu. Jadi Pulau Balabalakang ini menjadi sangat urgent untuk dibuat sedemikian rupa, terutama paket-paket wisatanya. Nah, Tondo Bakaru sendiri ini adalah destinasi wisata yang memang di tahun 80-an, 90-an pernah banyak dikunjungi oleh turis mancanegara pada saat itu. Nah, kemudian tidur selama 20 tahun dan baru di tahun 2020 ini kembali di-expose, dan ternyata Provinsi Sulawesi Barat, terkhususnya Dinas Pariwisata Provinsi, menjadikan Tondo Bakaru ini menjadi objek wisata pengembangan prioritas di 2021. Nah, ini menurut saya ini sudah sangat tepat, melihat di mana Tondo Bakaru secara alam sudah mampu sebenarnya menyaingi Toraja dengan negeri di atas awannya, dengan beberapa yang lain. Tapi cuma bukan hanya negeri di atas awan yang Tondo Bakaru tawarkan. Mereka mempunyai perkebunan anggrek, budidaya anggrek yang diminati wisatawan mancanegara, dan di sana sudah datang wisatawan mancanegara, di mana wisatawannya bisa mengadopsi anggrek, kemudian kembali lagi untuk melihat bagaimana perkembangan anggreknya. Ini sangat-sangat luar biasa. Di samping itu, Mamasa juga dari segi
SDM pariwisata, guide juga sangat mumpuni dibanding kabupaten yang lainnya. Dan Tondo Bakaru ini mempunyai beragam objek yang masing-masing memang menawarkan keindahan tersendiri-sendiri. Tapi tidak lepas dari itu, memang Tondo Bakaru ini spesial untuk menyuguhkan koleksi-koleksi anggrek terbaik dunia. Jadi di sana bisa untuk edukasi wisata anggrek seperti itu. Juga dilengkapi dengan cottage, dengan hal-hal yang lain menjadi kebutuhan wisatawan sudah sangat-sangat komplit. Ini tinggal kita bagaimana mengeksplor lebih jauh lagi dan mengembangkan seperti itu. Jadi saya sangat di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat ini sudah sangat tepat jika menjadikan Tondo Bakaru ini menjadi destinasi wisata prioritas, di mana Mamasa ini ketika Mamasa yang kita gembos ini akan menjadi magnet utama sehingga Pololi Mandar, Mamuju, Majene itu akan ikut juga dengan euforia pariwisata jika nantinya Mamasa ini betul-betul dikembangkan dengan baik. Jadi Mamasa ini menjadi magnet utama untuk kabupaten-kabupaten lainnya. Nah, harapan saya untuk pemerintah terkait dalam hal ini pariwisata dengan combine dengan dinas lainnya, di mana pariwisata Sulbar ini kita sebenarnya sudah mempunyai objek wisata, produk wisata yang diminati. Produk kita sebenarnya mancanegara. Ini sudah bisa kita lihat dari seluruh kabupaten, terutama Mamasa tadi yang saya sebutkan. Ini produk kita adalah mancanegara. Nah, persiapan kita adalah bagaimana produk kita ini bisa kita jual, kemudian bagaimana melayani wisatawan. Kita sebagai penjual melayani wisatawan. Dalam hal ini kita harus siap dari segi SDM, yaitu paket operator wisata yang bisa menjual paketnya, kemudian dibutuhkan kesadarwisataan dari dari destinasi wisata masing-masing di Sulawesi Barat ini. Jadi yang paling urgent adalah bagaimana meningkatkan kesadarwisataan, meningkatkan sumber daya SDM kita ini untuk bersiap menghadapi gempuran pariwisata di Sulawesi Barat nantinya. Ini akan sudah sangat dekat. Jadi saya harap pemerintah betul-betul bisa melihat ini adalah sebuah peluang. Dan yang paling urgent sudah saya sebutkan tadi bahwa SDM kita memang harus kita tingkatkan jauh lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena produk kita sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana kita menjual dan bagaimana kita melayani wisatawan nantinya.